bagaimana kolbu itu berefek pada produktivitas seseorang, berefek pada mentalitas seseorang. Orang punya mental pemenang, mental pecundang, itu kan berarti ada kaitannya sama kolbu. Mentalitas, terus akal, kolbu itu banyak orang yang bingung. Yes. Kan itu sebetulnya bahasa Arab yang kita terjemahkan. Dan kadang-kadang kita tidak memiliki kosakata khusus dalam bahasa Indonesia sehingga kita pakai bahasa Arab aslinya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi sehingga mereka bisa menggunakan qulub? Qulub itu artinya jantung-jantung, dan mereka berakal dengan jantungnya. Artinya proses berakal itu di kolbu ya kan? Di jantung ini, di jantung. Kolbu. Dan itu terminologi Quran, nggak sekali, berkali-kali. So, this heart ini punya fungsi berakal. Di sini dalam bahasa Arab beda lagi. Otak itu mukh. Bahasa Arab beda lagi konsep otak itu, dalam bahasa Inggris brain. Nah, para ulama dulu berbeda pendapat. Yang berakal itu otak atau kolbu. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan yang berakal itu otak. Tapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa yang berakal itu adalah jantung. Termasuk Imam Syafi'i. Berefek apa? Efeknya tentang bagaimana kita approach, cara kita mengelola pribadi dan juga memperbaiki akhlak dimulai dari mana? Nah, dari sini. Jadi kalau kesimpulannya bagaimana membangun mental yang kuat diawali dari asupan pikiran. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video podcast Inner Game. Ini sebuah tema besar yang ngebahas tentang bagaimana kita bisa menata pikiran, mengasah kolbu, menata perasaan untuk jadi manusia yang lebih baik, lebih produktif, sekaligus lebih damai, lebih bahagia. Dan seperti biasa, teman-teman sekalian, di setiap seri video Inner Game Podcast ini, kita hadirkan tokoh, sosok inspiratif, guru kehidupan. Dan hari ini saya senang banget karena kita akan ngobrol bareng dengan mentor saya di Elite Circle. Nah, kalau teman-teman sudah pernah ngedenger Elite Circle, harusnya langsung tahu nih siapa yang akan kita ajak ngobrol di video kali ini. Kita akan ngobrol bareng Kang Muhammad Elfandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Makasih Kang El. Ini beliau sibuk banget nih, kita minta waktunya untuk ngobrol hari ini. Sehat ya Kang El ya? Siap, selalu siap, semangat kalau diundang oleh Coach Sony. Masya Allah. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, saya ini salah satu mentinya Kang El. Tuh, jaketnya aja spesial hari ini kan, pakai Elite Circle karena ngomong langsung sama mentornya nih. Kang El, boleh disapa dulu teman-teman audiens sambil diceritain mungkin Kang El. Sekarang tuh kesibukan Kang El apa? Elite Circle itu apa sih Kang? Apa yang sekarang sedang jadi fokus Kang El nih aktivitasnya? Mangga Kang. Syukron, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sobat-sobat, senang sekali saya bisa diajak dalam podcastnya Coach Sony, Inner Game ya. Alhamdulillah. Permainan orang dalam ini. Atau bagaimana kita menyelesaikan dalaman jiwa kita, kalbu kita. Saya sangat terhormat diundang oleh Coach Sony karena generasi muda ini butuh inspirasi. Maka beberapa tahun terakhir ini memang saya fokus untuk mendampingi anak-anak muda ya di usia 18 sampai 43 tahun. Karena mereka inilah yang kita yakin akan jadi leader di masa depan. Jadi kesibukan saya, kalau misalnya ditanya apa satu kalimat yang merangkum aktivitas, fokus membina Elite Circle. Masya Allah. Jadi sekarang alhamdulillah ya, Coach Sony ini angkatan berapa? Angkatan 8 dulu. Angkatan 8 saya. EC8 tahun 2020. Iya, itu awal-awal Covid itu Kang. Awal Covid. Sekarang alhamdulillah udah 32 angkatan. Alhamdulillah. 32 angkatan, 2000 orang di 22 negara. Dan kemarin kita baru beres camping, 140 orang datang tuh dari Aceh, dari Papua, dari Taiwan datang ke Indonesia. Alhamdulillah saya senang. Karena ketika saya mendampingi anak-anak muda dalam ekosistem leadership ini, yang insya Allah dalam beberapa tahun ke depan mungkin akan menjadi ekosistem leadership muda muslim terbesar di Indonesia. Amin. Maka saya antusias setiap kali itu. Itulah kira-kira kesibukan utama saya mendampingi anak-anak muda. Termasuk juga Coach Sony yang biasanya coaching setiap pekan. Masya Allah. Ini salah satu orang di belakang yang support, yang ngarahin, yang bimbing saya nih Kang El, teman-teman sekalian. Ya alhamdulillah. Jadi senang banget kita bisa ngobrol di video kali ini. Kang, mungkin
Sedikit cerita tentang Elite Circle nih Kang. Apa sih sebetulnya yang diharapkan dari Elite Circle? Sebelum nanti kita masuk ke tema bahasan ya. Kenapa kok namanya Elite Circle? Kenapa ini menjadi fokus yang betul-betul Kang El perhatikan dari ekosistem leadership? Tadi bagus banget tuh. Ini diharapkan jadi ekosistem leadership. Ada apa dengan Elite Circle Kang? Pertama, kita punya keyakinan bahwa cara terbaik untuk membangun generasi yang notabene akan mengubah sebuah bangsa, sebuah umat. Kan kata Allah surat Ar-Ra'd itu, Allah tidak akan mengubah umat, bangsa, masyarakat sampai mengubah diri sendiri. Yaitu stylenya Rasulullah. Rasulullah itu memang tidak fokus membangun training ataupun membangun tabligh akbar ataupun skala masif. Tapi yang diawali oleh Nabi Muhammad itu membangun generasi leader. Generasi leader. Masya Allah. Dari 40 orang pertama yang masuk Islam, 27-nya itu orang-orang yang disebut oleh para ulama an-nukhbah atau elit. Elit itu bukan gaya style uang, tapi orang-orang yang kapasitasnya di atas rata-rata. Ketika mereka itu membawa sebuah misi kebaikan, dampaknya besar, influential, impactful. Maka saya berpikir bahwa untuk memberikan pengaruh positif bagi bangsa kita, yang kita ingin membangun Indonesia emas, memang perlu ada segmentasi yang dikhususkan tanpa menegasikan karya-karya kawan-kawan kita yang lain. Maka kami fokus untuk mendampingi anak muda usia 18-43 tahun agar mereka itu dalam 30 tahun ke depan kita dampingi terus sehingga matang jadi leader. Makanya sekali itu tujuan kita bukan bikin training dan Zoom ya, bukan. Tapi gimana setiap orang yang sudah bergabung ke Elite Circle kita dampingi agar mereka menjadi 1 juta high value muslim. Dari 1 juta itu ada 1000 leader dengan level world class muslim. Nah, mereka inilah yang kita dampingi terus dalam berbagai program, bukan hanya forum training dan Zoom-nya, tapi juga ada program gathering, campingnya, ada pendampingan one by one, coaching, ada juga training intensif. Agar apa? Agar kawan-kawan yang sedang bergerak itu tidak ngerasa sendirian, tapi mereka punya sahabat, mereka punya ekosistem. Oh, saya memang bekerja sebagai profesional di perusahaan, di corporate, tapi begitu saya ingin mengisi lagi ruhiyah, spiritual, ingin menguatkan tekad mental agar nggak melempam lagi, masuk ke ekosistem Elite Circle, semangat lagi. Masya Allah. Jadi seperti ruang bertumbuh bersama dan ngecharge untuk ngecharge semangat anak-anak muda yang memimpin ekosistemnya masing-masing. Dan kalau boleh menyampaikan, saya pun ngerasain banget tuh Kang. Ya ketika gabung di Elite Circle tuh banyak sekali sudut pandang yang berubah, jadi dapat suntikan semangat ya, luar biasa. Ruang bertumbuh bareng. Di sini kita ngebangun mental gitu ya Kang ya. Dan ada nggak sih kaitannya kan dengan inner game? Ya karena kita inner game ini kan bahasnya tentang ngebangun dari dalam. Kita ngomongin kolbu, kita ngomongin mentality, kita ngomongin mindset. Ada satu bahasan yang saya senang banget yang pernah diangkat sama Kang El tuh tentang akal, mental, dan kolbu. Boleh nggak nih Kang kita bahas itu Kang? Ya, jadi ingat materi chapter 7 ya tentang thinking capacity Kang. Iya. Akal, mental, kolbu. Ini kan fokusnya Koson ya. Dalam materi-materinya, dalam training-trainingnya. Saya mengapresiasi Koson fokus di sini karena nggak banyak orang yang menseriusi secara ilmiah. Secara ilmiah dan konsisten dan diakses oleh publik. Kalau ilmiah banyak, jurusan psikologi, jurusan fisiologi, kedokteran kan membahas itu ya. Tapi yang diakses publik itu nggak banyak. Yang diakses publik tapi yang benar-benar berkualitas juga nggak banyak. Kadang-kadang cocok logi. Nah, makanya kita coba menampilkan satu konsep itu. Mentalitas, terus akal, kolbu itu banyak orang yang bingung. Kan itu sebetulnya bahasa Arab yang kita terjemahkan. Dan kadang-kadang kita tidak memiliki kosakata khusus dalam bahasa Indonesia sehingga kita pakai bahasa Arab aslinya. Nah, kalau kita pakai bahasa Arab aslinya, jangan ngarang maknanya, harus kembali ke makna asli. Dan makna asli itu kalau dalam literatur Islam yang menjadi indikator untuk melihat benar salah sebuah makna itu dikembalikan ke Quran. Kolbu misalnya, kolbu arti aslinya kan artinya jantung. Kolbu itu. Kolbu itu jantung ya? Jantung. Kalau dalam bahasa Inggris itu heart. Heart. Terus ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya manajemen kolbu. Manajemen hati. Hati itu ada terminologi khusus dalam bahasa Arab, yaitu kabid. Kalau dalam bahasa Inggris liver kan. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris tepat tuh heart attack. Serangan jantung. Dalam bahasa Arab itu saktah qalbiyah. Dalam bahasa Indonesia serangan jantung. Tapi ketika kita bilang dalam bahasa Arab misalnya qalbi maksurah. Dalam bahasa Inggrisnya broken heart.
Bahasa Patah Indonesia hati. harusnya patah jantung. Tapi kita artikan patah hati ya. Patah hati. Ada kebingungan soal terminologi itu Iya, satu. Nah, apa hubungannya terminologi dengan kajian kita? Iya. Berdampak gitu. Kalau kita paham bahwa qalbu itu arti aslinya itu adalah jantung, maka semua pembahasan Quran dan Sunnah tentang qalbu itu harus kita maknai dengan makna yang benar di sini nih. Di jantung ini, bukan di liver dan juga makna kiasan, bukan. Ini makna asli. Dan dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan dalam beberapa ayat, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi sehingga mereka bisa menggunakan qulub? Qulub itu artinya jantung-jantung, dan mereka berakal dengan jantungnya. Artinya proses berakal itu di qalbu ya Kang? Di jantung ini, di jantung. qalbu. Dan itu terminologi Quran, enggak sekali, berkali-kali. Iya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, dalam Al-A'raf itu. Mereka memiliki jantung dan mereka tidak faham dengan jantungnya. So, this heart ini punya fungsi berakal. Nah, sedangkan dalam Al-Quran tidak ada satupun kata akal yang bersifat kata benda. Misalnya al-aqlu itu nggak ada. Akal itu dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk kata kerja yaqilun. Yaqilun artinya berakal. Artinya akal itu bukan berbentuk benda, organ. Akal itu adalah fungsi yang dilakukan oleh jantung ini. Maka jantung inilah yang berakal. Maka ketika orang itu ngerasa tidak enak, sakit hati atau sakit kolbu ya, atau nggak enak perasaan, dia ini. Di sini dalam bahasa Arab beda lagi. Otak itu mukh. Bahasa Arab beda lagi konsep otak itu, dalam bahasa Inggris brain. Nah, para ulama dulu berbeda pendapat. Yang berakal itu otak atau kolbu. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan yang berakal itu otak. Tapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa yang berakal itu adalah jantung. Termasuk Imam Syafi'i dan ulama-ulama besar. Itu yang berakal jantung. Berefek apa? Efeknya tentang bagaimana kita approach, cara kita mengelola pribadi dan juga memperbaiki akhlak dimulai dari mana? Nah, dari sini. Nah, jantung ini atau kolbu ini yang merasa dan juga bisa berpengaruh, bisa berubah. Nanti otak ngikut. Singkatnya gini, kalau kita analogikan itu, misalnya ini deh, saya mengangkat tangan saya mengangkat tangan kanan saya ini. Ini hasil keputusan, hasil perintah otak saya. Otak dengan neuronnya, dengan jaringan-jaringan sarafnya menyuruh tangan untuk bergerak. Tapi sebetulnya yang menjadi komando memutuskan untuk bergerak itu kolbu. Rasul mengatakan gini, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik seluruh organ baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk semuanya buruk. Ala wahya al-qalb. Segumpal daging itu adalah jantung, kolbu. Maka jantung ini memutuskan, saya ingin mengangkat tangan saya. Lalu nyuruh Mahapati. Rajanya adalah kolbu, Mahapatinya adalah otak. Setelah otak mendapatkan instruksi dari sang raja, gerakan tangan, otak baru menyuruh pion-pionnya untuk menggerakkan saraf-saraf dan tangan saya naik. Jadi kolbu yang menggerakkannya. Nah, koneksi antara kolbu dengan otak, zaman dulu orang gak banyak paham. Hanya paham, barulah sekarang di abad modern ketika ilmu kedokteran sudah makin canggih, banyaklah penelitian yang pada akhirnya hanya membuktikan kebenaran Al-Quran. Misalnya dalam HeartMath Institute di Amerika, banyak penjelasan tentang bagaimana koneksi antara otak, brain dengan jantung, dengan heart, dan ada lewat gelombang elektromagnetik, tidak lewat saraf biasa, sehingga kolbu ini mengirimkan sinyal ke otak untuk menggerakkan anggota badan kita, untuk memutuskan apapun yang diinginkan oleh kolbu, itulah yang dieksekusi oleh otak kepada seluruh anggota badan. Itu kira-kira konsep teoritisnya. Iya, Masya Allah. Menarik sekali Kang, ini luar biasa ya. Dan kalau gitu apa hubungannya Kang? Tadi ya terkait pendekatan dalam konteks pengembangan diri, personal improvement. Bagaimana kolbu itu berefek pada produktivitas seseorang, berefek pada mentalitas seseorang. Orang punya mental pemenang, mental pecundang, itu kan berarti ada kaitannya sama kolbu. Orang bisa tenang ya, sakinah, mutmainnah, as-sakinah. Kadang-kadang kita mengartikan sakinah itu juga sempit ya. Kokoh, mantep, itu juga kaitannya dengan kolbu. Nah itu gimana tuh Kang? Nah ini untuk membangun behavior, mengubah perilaku itu kan sebetulnya mazhab teori banyak sekali pendekatan itu. Kalau kata Stephen Covey itu, tuailah gagasan maka kamu akan menuai perbuatan, dari perbuatan ke kebiasaan. Itu yang umumnya diakui, dan itu juga menciptakan banyak mazhab psikologi kan. Ada behaviorism, ada humanism, ada yang psikoanalisis. Beda-beda mazhabnya, tergantung cara pandangan mereka bagaimana mengubah manusia. Nah, saya lebih cenderung tentang memahami dengan apa yang diajarkan oleh
para ulama kita yang memang sangat memahami tentang kejiwaan. Salah satu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu ngasih tahu tentang bagaimana iblis itu mengubah manusia. Dan cara inilah yang kira-kira cara yang sunnatullah, karena iblis ilmunya tinggi. Jadi kita bisa belajar dari iblis itu. Kata Ibnu Qayyim. Iblis itu pertama menggoda manusia itu melalui lintasan pikiran. Disebutnya khatirah. Kebayang jalan-jalan ke supermarket ada tas keren nih, pulang ke rumah papa pengen tas gitu kan. Lintasan pikiran. Apa yang terlihat oleh mata, lintasan pikiran itu masuk menjadi zakirah, menjadi ingatan. Keingat-ingat terus. Kita menyebutnya itu keingetan dari lintasan pikiran itu. Lalu setelah kita kepikiran masuk ke tahap ketiganya, yaitu fikrah. Ada ide. Khatirah, zakirah, fikrah. Setelah kita punya ide, barulah masuk ke wilayah keinginan. Ada iradah, ada keinginan. Itu belum masuk tindakan, masih apa yang ingin kita lakukan. Dari keyakinan itu, dari keinginan itu, begitu kita pertahankan, kalau besok udah lupa, hilang nggak jadi itu. Tapi kalau tetap kita inginkan, itu berubah menjadi al-yakin, keyakinan. Itu udah tahap 5 dulu. Tahap ke-6-nya udah yakin, siap-siap untuk kita eksekusi, itu namanya al-azm, tekad. Udah bertekad tuh. Udah siap-siap aja mau maksiat atau beramal soleh, udah siap bertekad. Udah deket banget sama action tuh ya. Action. Barulah step berikutnya action, al-amal. Setelah eksekusi amal, diulang-ulang menjadi ada kebiasaan. Setelah kebiasaan menjadi karakter itu. Tabi'ah menjadi karakter. 9 tahap itulah yang kadang-kadang kita nggak tahu kita sedang ada di step-step mana sehingga nggak tahu mengubahnya. Jadi kalau kesimpulannya bagaimana membangun mental yang kuat diawali dari asupan pikiran. Karena asupan pikiran itu yang akan menjadi pikiran-pikiran, keinginan, keyakinan kita. Sekali 2 kali kita gagal. Ketiga kali, ke-10 kali kita terus tidak berani menghadapi tantangan risiko. Akhirnya menjadi kebiasaan, kita menyebutnya mentalitas pengecut. Jadi resume, kesimpulan dari apa yang sering kita lakukan itu membentuk mental. Keseluruhan itu ya, mentalitas itu. Nah, makanya kalau ingin mengubah sebetulnya diawali itu kalau kata Rasulullah itu dari basar. Makanya ada istilah ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan hanya menahan pandangan dari aurat dari lawan jenis. Termasuk dari hal-hal yang enggak relevan dalam hidup. Misal Nabi mengatakan min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang dia tinggalkan semua yang tidak relevan. Apalagi di zaman sekarang ya kan banyak banget informasi yang kadang-kadang bikin kita ngedistract gitu ya. Itu membentuk mental tuh. Iya. Untuk mental. Karena asupan terus. Kita masukin air putih ke teko keluar bening. Kita masukin stroberi ke blender keluar merah. Kalau kita masukkan stroberi, alpukat, jambu, pepaya dan nanas ke dalam blender keluar warna. Kenapa itu ya? Kenapa ya? Tergantung buah mana yang paling dominan. Bener ya? Betul ya? Iya bener. Kalau stroberinya 10 kilo pasti merah. Walaupun ada 7 buah yang lain. Iya bener. Itulah kira-kira yang membentuk mentalitas anak muda. Apa yang mengisi pikirannya siang, malam, medsos, scrollingan, postingan. Itu yang mereka konsumsi, itulah yang difikirkan, itulah yang dirasakan, itulah yang diyakini, itulah yang ditekadkan, itulah yang dilakukan, dibiasakan. Sehingga menjadi karakter dan mentalnya. Masya Allah. Gitu. Keren, ini inner game banget nih teman-teman sekalian. Kang, kita langsung pakai contoh konkret deh, karena Kang El ini juga salah satu pakar sirah ya, dan bahasan-bahasan sirah dari Kang El ini juga menarik ya, banyak banget perspektif yang meskipun kita sudah dengar kisahnya, tapi ketika dibahas sama Kang El jadi beda tuh rasanya. Bagaimana Kang Rasulullah itu ya kaitannya dengan mental tadi ya, dengan kolbu, dengan inner game. Rasulullah itu ngebangun mentalitas para sahabat, menumbuhkan para sahabat menjadi manusia-manusia yang luar biasa, tangguh, teduh, ya unstoppable. Ada nggak kisah yang bisa kita coba cuplik di bahasan kali ini? Sebetulnya banyak kategorinya ya. Kita ingin mencontoh sahabat itu lebih dari 110.000 ya. Lebih banyak sekali. Tapi kita nggak mengenal seluruh namanya kan. Jadi ada level-levelnya. Nah, Rasulullah menyiapkan mental setiap kategori sahabat itu beda-beda. So saya akan kasih sampel yang the bestnya, the best of the bestnya. Disebutnya the 10 elites. 10 elite. The 10 elite. Disebut juga dengan asyarul mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 orang. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Rahman bin Auf, Abu Ubaidah al-Jarrah dan Sa'id bin Zaid. 10 orang ini semuanya itu pionir Islam
tokoh besar semuanya, dan rata-rata orang kaya loh. Rata-rata orang kaya. Sorry, saya sebelum masuk ke pertanyaan tadi, saya ingin ngasih satu informasi dulu gitu bahwa kita sering bilang bahwa sering banyak ya kalangan umat Islam yang sering mengglorifikasi miskin tapi sabar gitu kan. Ya memang kalau miskin memang harus sabar. Tapi target utama Muslim bukan kayak gitu. Target utama Muslim adalah Rasulullah yang bilioner dan 10 sahabat yang dijamin surga yang super powerful leader dan juga orang-orang yang berdaya secara finansial. Itu yang the bestnya. Ada sahabat yang soleh masuk surga tapi ya melarat ada juga. Tapi bukan role model utama. Nah 10 orang ini role model utama. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Nah itu pertanyaannya kan. Betul. Bagaimana mereka bisa terbentuk? Mereka ini dibenturkan dengan masalah. Wow. Dibenturkan dengan masalah. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia 10 tahun. 10 tahun anak SD yang masih jajan, rewel, merengek. Kalau kita ya. Zaman ini kan. Tapi Ali bin Abi Thalib dikasih tahu ini ada misi besar. Don't tell anybody. Ini secret, hanya untuk keluarga dekat. Itu bagaimana menjaga rahasia. Sistem koordinasi intelijen Rasulullah itu dijaga oleh Ali sebagai timnya. Ingin ketemu Nabi lewat Ali dulu. Lalu ada Abu Bakar yang usianya 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Sejak hari pertama disiapkan oleh Nabi untuk siap didelegasikan berbagai tugas. Dikasih tugas berat sehingga mayoritas orang yang masuk Islam itu di tangan Abu Bakar bukan di tangan Rasul. Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang uangnya dalam tanda kutip zaman sekarang itu seperti dianggapnya ini kasihan dieksploitasi terus, padahal enggak. Mereka itu memang dengan sukarela, ya Rasul, apa yang dibutuhkan ini dari kocek saya. Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Terutamanya ya. Umar belum masuk Islam. Lalu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ini 2 orang remaja. Usianya 14 tahun, 15 tahun, ada yang mengatakan 12, 13 tahun. Ini luar biasa sejak awal menjadi bodyguard Nabi Muhammad, paling kuat badannya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga seperti itu, Abu Ubaidah al-Jarrah. Mereka itu disiapkan oleh Nabi Muhammad mentalitasnya dengan difokuskan masa mudanya untuk memikirkan tema-tema besar. Tadi saya bilang kan di awal, asupan pikiran mempengaruhi irodah, desire, mempengaruhi keinginan dan juga menjadi apa yang dia lakukan setiap hari. Masa mudanya difokuskan untuk tema-tema besar. Bukan yang receh-receh ya Kang, ngurusin selebriti atau apa. Ya terserah lah kalau yang itu ya kawan-kawan yang memang ingin fokus di situ. Tapi ya milih mau di level mana. Orang-orang yang disiapkan untuk menjadi great leader oleh Nabi, the 10 elite itu difokuskan yang masuk ke dalam otaknya every day adalah grand project, grand narrative Islam. Balik lagi ya asupan pikiran. Asupannya itu. Sampai ada orang-orang, nih nanti suatu hari Umar itu masuk Islam. Masuk Islam. Ketika Umar itu masuk Islam, lalu dia pernah mencoba ingin baca kitab suci agama lain. Bukan nggak boleh, tapi saat ini belum saatnya. Kata Rasulullah marah. Apa nggak cukup dengan panduan Quran sampai kamu perlu membaca kitab yang lain gitu? Tegur oleh Nabi Muhammad. Ingin apa? Ingin asupan awal itu benar-benar solid. Yang disebut dengan Quranic narration. Sehingga Umar itu yang matang pikirannya. Setelah matang Umar membaca kitab yang lain. Bahkan membaca referensi administrasi Romawi Persia yang diadopsi di suatu hari oleh Umar. Pada saat sangat terbuka. Khalifah ya. Dia sangat open minded. Tapi di awal perlu solid. Nah kira-kira kalau kita ingin membangun generasi, asupan pikirannya itu perlu difokuskan untuk hal-hal yang memang impactful untuk umat, untuk negara. Kebayang nggak Coach Sony kalau misalnya ada anak muda yang setiap hari pikirnya bergerut dengan problem-problem umat, masalah pribadinya kayaknya berasa kecil. Kalau dia sekedar tidak dibalas WA-nya centang biru, kok nggak dibalas langsung galau semalaman, kan enggak juga. Ini ada pikiran hal besar yang saya pikirkan gitu. Nggak ada waktu untuk hal-hal sepele. Masya Allah. Dan kembali lagi berarti diawali dari asupan pikiran, dan Rasulullah itu memfokuskan 10 orang terbaik tadi ya Kang, dengan asupan-asupan yang besar, tema-tema besar, Quranic narration tadi. Gimana Kang kalau kita bumikan, kita turunkan kepada keadaan generasi hari ini? Mulai dari mana nih? Wah, ini kayaknya seru nih untuk dibahas nih Kang. Wah, buka kartu nih. Mulai dari mana? Tadi ya saya bilang bahwa kategori beda-beda. Ingin membentuk sahabat di level mana? Sekarang pun kita akan melihat generasi kita itu ada 144,7 juta kira-kira. Generasi milenial dan generasi Z. Apakah semuanya kita garap? Ini ada kaidah pentingnya. Kalau segmen kita adalah semua orang, berarti nggak punya segmen. Kita perlu milih
Kalau semuanya penting berarti nggak ada yang penting. Ada yang penting. Kalau segmennya semua berarti nggak punya segmen itu. Jelas itu. Iya. Jadi kita perlu memilih. Memilih dari mana? Nah, saya yakin as a starting point untuk dimulai dari orang-orang yang paling potensial untuk jadi leader. Semuanya bisa ya, semuanya bisa. Tapi yang paling potensial, yang notabene bisa kita lihat satu, usia muda. Kalau udah di atas 60 agak sulit untuk dibentuknya. Yang kedua berpendidikan, setidaknya anak-anak S1. Yang ketiga ya di kota-kota yang punya akses internet baik, teknologi baik, literasi baik. Ya umumnya kota besar. Ini saya bilang tentang starting point ya, bukan berarti yang lain nggak penting. Memulai dari mereka. Nah, ketika mereka berubah, nanti lingkarannya akan diperluas. Maka kita fokuskan saja membangun lingkaran orang-orang yang terpenting. Nah, saya menyebut orang-orang yang terpenting itu dengan istilah elit. Nah, lingkaran orang penting, orang-orang elit ini yang kita fokuskan untuk di empowerment sehingga mereka itu siap memimpin 1000 orang yang lain. Itu target kalkulasi kita. Kalau kita berhasil mencetak 1000 leader yang influential in any field, di berbagai disiplin ilmu, berbagai bidang, maka 1000 orang itu akan berdampak bagi 1 juta orang kan? Ya enggak? 1000 leader itu. Kalau kita berhasil membangun 1 juta manusia berkualitas, manusia Indonesia Emas 2045, 1 juta inilah yang jadi motor penggerak bagi 145 juta anak muda yang seangkatannya. Nah, anak muda bergerak, ya bangsa ini akan berubah. Itulah teorinya bahwa Surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, diwujudkan dalam bentuk menyiapkan leader-leader masa depan melalui elite circle. Tapi itu enggak mudah dan bukan dengan 10-20 sesi training. Makanya saya komitmen selama saya punya usia, punya tenaga, punya nafas, saya akan dedikasikan seluruh usia saya untuk mendampingi generasi ini. Walaupun mereka bayar itu. Mereka bayar ikut training ini, nggak mahal lah, sangat-sangat murah bayarnya itu. Tapi ini saya bilang kalian bayar kayak gini itu kayak gratis sebetulnya, karena apa yang Anda keluarkan itu sebetulnya nggak seberapa dibanding apa yang ingin kita dedikasikan bagi kalian untuk 30 tahun ke depan. Registrasinya sekali gitu untuk 30 tahun ke depan, karena ini bukan bisnis ya, tapi ini adalah penyiapan generasi. Berhasil atau gagal wallahu alam di masa depan, tapi yang jelas kita berikhtiar bahwa kalau kita ingin memberikan dampak positif bagi NKRI, siapkan generasi pemimpinnya hari ini dan perlu nafas panjang untuk membina mereka 30 tahun. Iya. Masya Allah. Jadi betul-betul kita nyiapin generasi yang punya visi ke depan jauh. Dan ada satu konsep yang saya pertama kali jatuh cinta sama Kang El itu ketika dipaparkan konsep ini nih Kang, RKU, Rencana Kontribusi Unggulan. Nah, ini ada gambarnya kebetulan. Ada gambarnya di belakang tuh. Iya, ada gambarnya tuh. Nah, itu gimana Kang? Apa sih bedanya impian, dream, cita-cita, goal dengan RKU? Ya, Rencana Kontribusi Unggulan. Bahwa kita tuh ini juga berkaitan dengan inner game karena ini terkait mentalitas, visi, tujuan hidup, purpose. Tapi ada satu konsep yang menarik dari Kang El nih tentang RKU. Boleh cerita sedikit Kang? Apa itu Rencana Kontribusi Unggulan? Baik, RKU, Rencana Kontribusi Unggulan. Saya yakin banyak orang yang sudah mendapatkan asupan materi tentang life goal dari berbagai sumber. Iya. Yang paling terkenal yang di dunia ini kan konsepnya Stephen Covey. Yes. Mulai dari akhir. Iya. Jadi ceritanya bayangkan di kuburan apa testimoni orang tentang kita ketika kita dikubur. Itulah kira-kira life goal kamu gitu. Tapi kan itu bermasalah besar. Jadi apa yang kita kejar itu sangat terkoneksi dengan komentar orang. Apa kata orang? Pandangan orang. Dalam skala praktis itu ya bikin orang itu melakukan social comparison terus, flexing terus karena komentar orang. Lalu bagaimana dengan misi hidup atau project-project yang tidak ada orang yang ngelihat? Contoh sederhana. Ada 110.000 orang lebih sahabat Nabi Muhammad. Apa kita tahu namanya? Enggak. Yang kita tahu hanyalah Abu Bakar, Umar, sederhana lebih kecil lagi. Pahlawan perang Badar ada 313 sampai 317 orang. Enggak tahu semua namanya. Tapi impactnya kerasa kan? Impactnya kerasa. Nah, ketika orang itu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak dilihat, kalau diminta melakukan sesuatu yang tidak dilihat akan sulit. Nah, makanya Islam mengajarkan kita tentang satu capaian, cita-cita yang benar-benar koneksinya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ngomong RKU dulu tentang konsep Islam.
yaitu bagaimana seorang muslim itu merencanakan target besar dalam hidup sebagai bahan laporan di depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar itu ketika kita dihisab satu-satu, Allah akan nanya terutama 5 hal ya. Nanti ada pertanyaan di alam kubur, ada pertanyaan nanti dalam perjalanan menuju padang mahsyarnya ada, dan ada pertanyaan inti, pertanyaan puncak di depan Allah ketika face to face. Ini pertanyaan puncak yang mungkin nggak banyak orang yang paham. Dan ini ada dalam hadis sebetulnya. Anak kaki Adam itu kakinya anak-anak Adam itu kakinya tidak akan beranjak hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afnah, tentang usianya untuk apa dihabiskan. An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia fokuskan. Wa an malihi min aina iktasabah wa bimada anfaqah, tentang hartanya dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa. Yang kelima tentang ilmunya dan amal dari ilmunya. 5 itulah yang akan ditanya tentang karir, kontribusi dan kapasitas. Sehingga kita perlu merencanakan apa kira-kira laporan yang akan kita berikan di padang mahsyar. Saya menyebutnya dengan istilah kontribusi unggulan. Jadi satu kontribusi yang impactful, yang gede banget, tinggi, yang dilaporkan di depan Allah, direncanakan dari sekarang. Makanya disebut rencana kontribusi unggulan. Sehingga ketika muslim punya RKU, dia nggak peduli dengan hal-hal yang remeh-temeh. Dia fokus mengejar hal itu. Orang lihat nggak peduli. Lalu juga dia apresiasi, dapat penghargaan, award juga nggak peduli. Karena yang dia fokuskan adalah dapat rahmat Allah di padang mahsyar. Kalau muslim punya itu undistractable, itu juga akan menjadi fokus dan juga unstoppable. Masya Allah. Rasanya sudah ada RKU-nya. Insya Allah, kan dibimbing sama Kang El ya. Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman. Ini kalau ngobrol bareng Kang El tuh selalu mencerahkan, mind blowing gitu ya. Dan bahkan membuat pikiran kita bukan cuma sekedar visi-visi dunia, tapi sampai visi akhirat ya. Kontribusi unggulan yang mau kita banggakan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kang El, Insya Allah sebagai pertanyaan penutup nih Kang El. Jadi apa sekarang nih project yang lagi Kang El fokuskan, atau mungkin ada ajakan buat audiens untuk bergabung bareng Elite Circle dan lain sebagainya? Ya, saya hanya punya keresahan bahwa bangsa ini bangsa besar. I really love this country. Kita mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini. Dan kita semua punya mimpi besar ya. Mimpi Indonesia Emas 2045. The only problem, kita tidak tahu. Anak muda sekarang itu nggak tahu. Kalau para pejabat ataupun orang-orang yang sekarang jadi elit, mungkin ya. Saya bilang mungkin mereka tahu harus ngapain ya. Tapi 20-30 tahun lagi masih ada nggak? Masih hidup nggak? 20 tahun, 30 tahun lagi, insya Allah kalau kita dikasih usia, ini usia-usia kita lah yang akan memimpin, mengisi pos-pos penting. Jadi direksi, direktur perusahaan, menjadi komisaris, menjadi gubernur, rektor, influencer, pengusaha, memiliki pabrik-pabrik. Kitalah yang akan memimpin. Maka dari itu, pembinaan itu harus serius. Saya benar-benar resah tentang gimana kita menyiapkan pemimpin. Kita menyiapkan calon mahasiswa untuk kuliah dari TK, SD, SMP, SMA dengan tujuan biar kamu bisa kuliah ke tempat yang bagus dan dapat kerja. Jadi seluruh pendidikan kita untuk dapat kuliah dan kerja. Setelah itu siapa yang mendampingi anak muda usia 22 sampai usia 50 tahun siapa? Hampir tidak ada. Ada alhamdulillah ya, mungkin sebagian lembaga ekosistem alhamdulillah, tapi tidak cukup untuk menghandle 145 juta anak muda ini. Maka dengan keresahan ini kita mendirikan Elite Circle agar manusia muslim dewasa yang mau jadi leader dari usia 20 tahunan sampai 50 tahun itu didampingi oleh kita. Maka kalau kawan-kawan ingin gabung silahkan. Ini terbuka bagi siapapun, tapi Anda harus siap, harus tahu bahwa berat di sini berat. Pembelajarannya banyak, pembinaannya banyak, ada banyak tugas, dan kalau Anda ingin jadi pemimpin, jadi leader yang real, yang strong, ya harus siap. Diobrak-abrik kepribadiannya dan ditugaskan dengan tugas-tugas yang berat yang menantang comfort zone kita masing-masing. Dan ada beberapa stage ya Kang ya? 4 stage. 4 stage. Yang pertama kita siapkan mereka itu agar memiliki productivity. Disebutnya productive Muslim training. Stage 1 loh ya. Stage 1. Stage 2-nya di expert Muslim. Dibekali pemikiran, metodologi agar mampu merumuskan narasi Quran dalam bidang kehidupan yang bermanfaat bagi bangsa. Level 3-nya Muslim aktivis. Bagaimana menjadi tokoh perubahan. Level 4-nya
di Muslim Leader. Bagaimana menjadi world class Muslim leader yang karyanya dari Indonesia tapi impactnya bagi seluruh dunia. Kita sampai ke situ arahnya persiapannya. Ya sekarang ini di tahun kelima kita sudah ada 2.000 orang. Banyak tokoh-tokoh penting yang saya nggak tahu tiba-tiba datang aja pada datang. Coach Sonia datang, ada siapa lagi, Coach Hari Firmansyah, ada coach siapa lagi, banyak coach ya, Coach Surya, Mbak Sherly Anavita, Mbak Meida, Sevira, Kang Zain Permana, banyak luar biasa. Orang-orang muda ini, tokoh-tokoh muda ini mereka leader semua. Kenapa ikut EC? Saya yakin satu alasannya. Bahwa capaian-capaian kesuksesan sekarang ini tidak cukup. Karena kita bukan hanya ingin sukses pribadi. Tapi orang-orang yang bergabung itu, orang-orang hebat yang bergabung itu, mereka ingin membangun dan mensukseskan umat. Mensukseskan bangsa Indonesia. Bukan hanya bikin diri sendiri. Nah, energi itulah yang ada di Elite Circle. Dan insya Allah saya akan mendedikasikan seluruh usia saya mendampingi leader-leader ini. Dan perlu berjejaring ya Kang ya? Nggak bisa sendiri-sendiri ya Kang? Ya. Masya Allah. Hatur nuhun Kang El. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari obrolan singkat ini ada inspirasi, ada motivasi yang kita dapat. Saya yakin ya, ada semangat ya untuk terus jadi manusia yang lebih baik, untuk terus mikirin dan mengeksekusi kontribusi terbaik yang kita bisa berikan untuk kemudian kita banggakan di hadapan Allah suatu hari nanti. Kang El, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman sekalian, insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita rekaman lagi di episode selanjutnya bareng Kang El. Tapi nggak tahu nih ya, karena ada 1-2 hal yang kemungkinan kita akan jarang lagi ketemu sama Kang El nih. Dan teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dengan judul yang lain bersama narasumber yang lain. Tetap di Energame Podcast. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.